Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran saksi pelaku atau populer dikenal dengan justice collaborator jadi penting di tengah kesulitan mengungkap kejahatan terorganisasi. Keberadaan justice collaborator seringkali menjadi titik balik dalam proses penegakan hukum. Informasi dan kesaksian yang mereka berikan mampu membuka tabir kasus-kasus yang selama ini gelap dan sulit untuk diungkap. Meski demikian, justice collaborator juga menghadapi banyak tantangan, mulai dari ancaman keselamatan, stigma sosial, hingga ketidakpastian perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan. Lantas, mampukah sistem hukum kita memberikan ruang yang adil bagi mereka yang ingin membantu membongkar kejahatan dari dalam? Simak pembahasan lengkap seputar justice collaborator atau saksi pelaku di Expert Talk. Halo Stancer, selamat datang di Expert Talk bersama saya Ikram Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah buku berjudul Justice Collaborator, Kajian Praktik Komparasi dan Pembaruan Hukum yang ditulis oleh Bang Edwin Partogi Pasaribu. Beliau merupakan expertnya The Stance, tapi juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2 periode, dari 2013 hingga 2018 dan 2019 hingga 2024. Bang, kita mau mengucapkan selamat pertama kali untuk terbitnya buku ini. Ini sangat bagus ya untuk pembaharuan tentang hukum di Indonesia, khususnya tentang saksi pelaku atau justice collaborator. Ya, makasih Kira. Untuk yang pertama, kita pengen tahu nih Bang. Ya. Ini kan berangkat dari tesis Bang Edwin ya. Ya, betul. Yang juga menceritakan tentang kegelisahan Bang Edwin mengenai saksi pelaku, saksi mahkota atau justice collaborator dalam persidangan pidana di Indonesia. Ya. Boleh diceritakan Bang, kegelisahannya sendiri seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang nomor 13 tahun 2006 itu direvisi. Nah, direvisi, kemudian dari perubahan itu ada pengaturan yang lebih jelas tentang saksi pelaku atau justice collaborator populer sebutnya. Tentang apa aja penanganan khusus yang mereka dapat, kemudian rewardnya apa saja gitu. Nah, di awalnya di Undang-Undang 13 2006 ya, itu juga sebenarnya sudah disebutkan satu pasal di pasal 10 tentang saksi pelaku ini. Bahwa saksi juga merupakan pelaku, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan, tetapi karena keterangannya itu akan menjadi dasar atau menjadi alasan untuk meringankan pidananya. Nah, itu karena dirasa tidak cukup, kemudian direvisi pada tahun 2014. Nah, ketika usai Undang-Undang 31 2014 itu hadir, sebenarnya saya optimis tadinya punya harapan bahwa akan banyak pelaku-pelaku tidak pidana, ya, misalnya kasus korupsi, yang akan mengajukan sebagai justice collaborator. Tetapi dalam perjalanannya kok enggak ya? Jadi saya agak bertanya-tanya juga kenapa hal ini enggak menarik buat para pelaku itu. Padahal kan kalau dia jadi justice collaborator, dia akan dapat tuntutan pidananya ringan. Gitu kan. Termasuk juga hak narapidana, misalnya pembebasan bersyarat, remisi, dan yang lainnya. Nah, di sisi lain ada kasus juga pada masa tahun 2014 itu, yaitu kasus Nazarudin yang melibatkan kasus korupsi Hambalang dan segala macam itu ya. Itu yang kemudian ada pro kontra di tahun-tahun berikutnya terkait dengan pemberian justice collaborator oleh Nazarudin oleh KPK. Gitu. Yang itu juga dipersoalkan oleh Dirjen PAS, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Kumham, gitu. Karena memang Nazarudin ini sejak awal, pertama kan dia sempat melarikan diri kan, sempat melarikan diri Amerika Latin, dan kemudian dijemput ya dari sana, kemudian dia punya banyak sederetan
tindak pidana atau perkara di kasus korupsi tersebut. Dan di awal-awal dia menjadi tersangka, ketika di proses KPK juga berapa kali dia sudah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Ketika itu kami tanya ke KPK, KPK bilang tidak memenuhi syarat, gitu loh. Ya. Jadi ada lebih dari 1 kali pengajuan justice collaborator oleh Nazarudin ke LPSK, yang setiap kami konfirmasi ke KPK-nya, mereka bilang tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi perjalanan waktunya, kemudian dengan keputusan sendiri dari KPK tanpa berdasarkan keputusan pengadilan, itu menyatakan Nazarudin sebagai justice collaborator. Pada waktu itu ada PP 99 kalau nggak salah tahun 2012 Pak ya, yang sempat dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya pada waktu itu wamennya itu Pak Denny Indrayana. Ya. Ada PP itu yang membuat syarat. Jadi narapidana perkara tindak pidana korupsi, kemudian terorisme, pelanggaran berat, dan tindak pidana tertentu itu tidak diberikan pemenuhan hak narapidana ya, kecuali syaratnya dia justice collaborator. Gitu. Nah ini yang kemudian banyak dimanipulasi, dimainkan oleh aparat penegak hukum. Ya. Karena kemudian seperti saya sampaikan, Nazarudin tiba-tiba kemudian dapat status sebagai justice collaborator, mungkin karena bantuannya kemudian Anas Urbaningrum salah satu terdakwa kemudian bisa dinyatakan terbukti perbuatannya. Nah itu satu hal. Yang lain tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa pada kasus-kasus yang lain tidak banyak yang mengajukan justice collaborator. Nah jawaban itu saya dapatkan sebenarnya salah satu dari Akbar Faisal, mantan anggota DPR dari fraksi Nasdem, yang dia bilang di politik itu ada kalkulasinya, ada kalkulator politik, gitu loh. Yang dia bilang gini, jadi kalau dia jadi justice collaborator, maka dengan begitu dia akan terputus dengan jaringan lamanya atau dengan lingkungan lingkungan politiknya ya. Dianggap berkhianat gitu loh. Jadi karena kalkulasi politik itu nggak jadi pilihan kalau buat politisi. Yang menjadi terpidana, politisi yang berkasus. Politisi yang jadi tersangka itu nggak menjadi justice collaborator bukan pilihan. Karena dia lebih takut kehilangan. Akan jadi dianggap sebagai pengkhianat dan kemudian dikucilkan dari lingkungannya, gitu loh. Ya. Jadi, begitu tuh. Saya rasa masuk akal juga logikanya, gitu. Yang lain dari kasus Nazarudin, dari kasus yang kami temui, itu ternyata banyak status justice collaborator itu diberikan ya oleh misalnya KPK, Kejaksaan, ada dari Densus, dari kepolisian, yang sebenarnya enggak sesuai dengan peraturan undang-undangnya. Gitu. Karena sebenarnya kalau merujuk pada undang-undangnya hanya diatur di Undang-Undang 31 2014, gitu. Merujuk undang-undangnya. Tapi pemberian status itu kemudian nggak ada yang merujuk pada Undang-Undang 31. Jadinya LPSK nggak pernah tahu ternyata ada justice collaborator yang ditetapkan oleh KPK, oleh Densus, oleh kepolisian, oleh Kejaksaan. Ya. Yang lebih mencengangkan lagi fakta data bahwa banyak narapidana yang mendapatkan status itu. Gitu. Jadi kalau saya hitung dari data yang kita punya, itu bisa dikatakan 10%. Narapidana dapat status justice collaborator dan pidananya apa coba? Apa? Narkotika. Jadi seharusnya yang boleh menjadi justice collaborator itu bukan narapidana, maksudnya begitu? Harusnya bukan. Ya, atau sebelum jadi narapidana. Ya, idealnya narapidana bisa, tetapi ada prosesnya. Idealnya kan seseorang itu jadi justice collaborator karena dia mengungkap perkara. Ya kan. Kalau di syarat undang-undangnya dia bukan pelaku utama. Satu, dia bukan pelaku utama, ya kan. Kalau terkait dengan kejahatan keuangan misalnya, dia bersedia untuk mengembalikan harta dari kejahatan tersebut, ya kan. Dia mau kerjasama dengan para penegak hukum. Ya.
Nah, itu jadi pertanyaan kita kalau kemudian baru dapat status sebagai saksi pelaku, justice collaborator atau sebagai pihak yang bekerjasama, ya. Itu setelah vonis. Setelah vonis, ya kan. Tanpa jadi kita pertanyaannya bisa tahu sumbangsihnya apa dalam rangka membongkar kejahatan itu kan ya. Iya. Kalau sebelum vonis itu kan seharusnya putusan hakim. Ya. Putusan hakim yang memutuskan dia justice collaborator sehingga kemudian pidananya diringankan. Hal-hal yang meringankan hukuman. Nah, gitu ya. Jadi alasan untuk meringankan hukuman. Tapi kemudian kalau kemudian setelah jadi narapidana baru justice collaborator, dia mengungkap perkara yang mana? Ya. Jadi gimana? Mereka sudah divonis dulu, baru kemudian ada surat ya? Ada surat bahwa dia. Iya, karena itu menjadi syarat menurut PP 99 ketika itu menjadi syarat untuk mendapatkan pemenuhan hak narapidana itu, remisi dan lain-lainnya itu adalah ada surat rekomendasi dari APH, dari penegak hukum. Karena yang bersangkutan dari penyidik atau dari jaksa yang menyatakan atau dari putusan pengadilan menyatakan bahwa dia adalah pelaku yang bekerjasama. Tapi selama persidangan sebelum nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul itu yang sekitar 10%. Nyaris sekitar 10%. Rata-rata sebagian besar kasus narkotika. 90% ya. 90%-nya lebih dari 90%-nya adalah kasus narkotika. Yang mendapatkan status sebagai saksi pelaku atau sebagai justice collaborator setelah jadi narapidana. Gitu. Ini kan jadi kemudian transaksional, ya kan? Artinya ya memang faktanya seperti itu ya. Problem penegakan hukum kita itu masih transaksional baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemidanaan, gitu, ya kan? Jadi dari antara lain dari dua kegelisahan, yang pertama tadi kenapa tidak banyak terpidana yang tertarik menjadi justice collaborator atau mengajukan diri, pelaku yang kita harapkan bisa membantu terbongkarnya, terungkapnya kejahatan itu. Tadi udah ada jawaban yang sekilas, karena rata-rata kalau politisi tidak mau kehilangan koneksi atau jaringannya. Tapi untuk yang kedua mengenai penetapan saksi pelaku ini sendiri, tadi kan Abang bilang ada yang KPK. Sudah direkomendasikan ke KPK ditolak, tapi kemudian KPK justru yang menetapkan sebagai collaborator. Nah, untuk yang nomor 2 ini sebenarnya siapa sih Bang yang boleh atau yang bisa berhak menentukan seseorang ini saksi pelaku atau bukan di Indonesia? Ya, menurut saya kalau berdasarkan undang-undangnya, karena itu hanya diatur di Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, ya, yang di situ adalah lembaganya LPSK, ya. Jadi memang kalau berdasarkan undang-undang itu harusnya LPSK. Hanya LPSK? Hanya LPSK, gitu loh. Tentu LPSK tidak tunggal dalam arti kata serta-merta menetapkan saksi pelaku atau justice collaborator ini. Tentu LPSK harus perlu mendalami syarat-syarat yang ada dalam undang-undang itu terpenuhi atau tidak. Cara mendalami seperti apa? Bisa bertanya pada pemohon ya, salah satunya. Bertanya kepada penyidiknya, para penegak hukumnya, ya kan? Gitu. Dan kemudian juga mencari informasi lain dari pihak-pihak lainnya yang relevan. Nah, itu untuk menguji apakah dia memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi saksi pelaku atau justice collaborator tersebut. Gitu. Setelah LPSK mendalami, kemudian LPSK nanti kalau dalam di proses penyidikan, ya ada penanganan khusus yang bisa LPSK berikan. LPSK mendorong supaya dia lakukan pemisahan penahanan. Pisahkan dari. Jadi ini kan kita pada kejahatan yang serius terorganisir yang pelakunya kan tidak tunggal. Ya. Itu pertama ada penanganan khusus yaitu pemisahan penahanan. Gitu. Jadi nggak digabung. Gitu. Kalau digabung ya dia bisa dapat ancaman, bujuk rayu dan segala macam. Ya kan? Kemudian pemisahan pemberkasan. Berkasnya harus dipisah. Ya kan? Karena kalau ada juga beberapa tersangka atau terdakwa yang ada dalam satu berkas. Iya. Tentang bersama bareng ya. Iya, ini ada kisahnya seperti ini. Jadi ada salah satu justice collaborator pada kasus korupsi yang berkasnya itu digabung dengan pelaku yang lainnya. Gitu loh. Sementara di justice collaborator satunya bukan. Dengan pasal yang sama, ini yang sama. Iya. Jadi kalau satunya misalnya si justice collaborator misalnya mendapatkan vonis ringan atau segala macam, kemudian yang si terdakwa satunya tidak,
kemudian banding kasasi, ngikut juga dia. Seret-seret terus ya. Ngikut terus kan, karena satu berkas yang sama, ya kan, gitu loh. Ini kejadian juga seperti itu ada, gitu loh. Cuman sayangnya saat ini belum semua ada di LPSK ya untuk menetapkan atau merekomendasikan seseorang jadi saksi pelaku atau bukan. Iya, karena ada hal yang bisa saya pahami, saya pun juga ada dimensi ego sektoral yang cukup kuat. Gitu. Hal yang cukup menjadi, yang selalu jadi alasan buat penyidik, buat misalnya jaksa segala macam adalah yang tahu perkara kan kami, bukan LPSK. Oh, kan gitu. Ya kan? Ya. Yang menjalani perkara kan kami, bukan LPSK. Gitu. Ya. Kemudian satu sisi itu. Kemudian yang lain malah mereka merujuk ke peraturan internal Mahkamah Agung. Oke. Baik itu undang-undangnya. Bukan merujuk pada undang-undang. Padahal kan kalau kita ngomong hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah PP, kemudian Kepres, Inpres segala macam, Kepmen, ya putusan menteri, putusan bersama, baru ke bawah itu kan ke Perda, itu kalau ngomong peraturan perundang-undangan. Ini kita undang-undang, ya kan, disisihkan dengan peraturan internal Mahkamah Agung yang lebih dirujuk oleh penyidik. Karena kenapa dirujuk? Karena di situ disebutkan oleh peraturan di SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 bahwa itu yang ditetapkan penyidik. Itu. Ya. SEMA itu tahun 2011. Undang-undangnya 2014, ya. Iya. Udah kalah, udah harusnya. Levelingnya udah kalah. Levelingnya udah kalah. Ya. Ini SEMA. Kebaruannya peraturan internal. Tujuannya ketika Ketua Mahkamah Agung buat surat edaran itu ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri. Bukan kepada Kapolri, Kapolres, bukan kepada Kejaksaan Agung, Kejari, bukan. Tapi kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri. Gitu. Tujuan SEMA itu pada mereka. Ya kan? Namanya juga internal kan. Internal, ya kan. Nah, itu dirujuk karena di situ disebutkan yang menentukan adalah penyidik atau jaksa penuntut umum yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Gitu. Jadi mereka ngambil hal yang menguntungkan, yaitu merujuk pada SEMA dibanding merujuk pada undang-undang LPSK tadi yang terkait dengan ego sektoral. Ya. Jadi itu keengganannya, keengganan untuk mengikuti undang-undang. Jadi agak unik kita nih. Agak uniknya gini, Mas Ikram. Jadi sekalipun, ya kan, sesama kementerian lembaga ini diatur oleh undang-undang misalnya, ya kan? Tapi kalau dalam kita pembicaraan pertemuan segala macam di mana kita nggak punya persesuaian kepentingan atau persamaan pandangan, itu bisa dibilang ke kita gini, itu undang Anda bukan undang kami. Undang-undang kan negara ya. Undang-undang kan negara. Itu undang-undang Anda bukan undang kami. Bisa begitu. Bisa begitu. Gitu loh. Banyak tuh Bang selama jadi wakil kepala LPSK tuh kayak gitu. Iya sering kali debat yang aneh banget sih. Ya kan kayak kita dari negara berbeda gitu. Iya. Ya kan? Kayak satu negara ya. Iya, produk undang-undang itu produk pemerintah dan DPR. Iya kan? Gitu loh. Yang itu wajib dipatuhi gitu. Tapi ketika perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan tadi yang selalu bilangnya begitu, ya kan? Itu undang-undang Anda bukan undang kami. Nah, di buku ini kan juga Abang memaparkan atau mendaftar ya. Tentu nggak semua, tapi ada 12 kasus pidana yang Abang masukkan ke sini sebagai contoh pelaksanaan penerapan justice kolaborator dalam sistem peradilan pidana gitu. Ada yang berhasil, ada yang tidak gitu. Nah, sebenarnya kita jadi pengen tahu juga, mungkin tadi belum sempat terbahas. Apa sih definisinya saksi pelaku gitu maksudnya? Artinya kapan seseorang hanya bisa dibilang sebagai saksi pelaku justice kolaborator dan kemudian mendapatkan tadi hak-haknya? Atau kapan dia sebenarnya tidak, tapi tadi bermain dalam rangka untuk mengurangi hukuman, terus dia misalnya mencoba menjadi justice kolaborator gitu. Kan tentu ada banyak cara orang untuk ini kan. Tapi sebenarnya yang paling absolut atau mutlak yang nggak bisa diganggu gugat lagi, seseorang ini jadi saksi pelaku atau bukan, itu apa?
Dan yang kedua, dari 12 kasus yang Abang tulis di sini, yang mana yang paling sebenarnya yang paling menarik atau yang paling challenging buat Abang gitu, berkesan atau Abang di LPSK? Jadi sebelum saya jawab itu, Kram, saya mau sampaikan dulu sebenarnya memang ini konsep atau norma yang masih baru, usianya masih muda. Ya, kalau prakteknya misalnya tahun 1930-an di Amerika Serikat, kita sama-sama tahu dan nonton filmnya, sebagai kita sudah nonton filmnya, Al Capone. Ya kan? Alcatraz, ya kan, Al Capone, The Father, ya kan. Jadi kan dia dianggap sebagai melakukan penggelapan pajak, tidak bayar pajak karena menjual minuman keras ilegal. Nah, pada waktu itu minuman keras dilarang itu. Ya, dari kemudian mereka melakukan penjualan minuman keras ilegal, miras ilegal. Nah, itu ada kesulitan buat para penyidiknya untuk menemukan bukti kejahatannya Al Capone. Gitu. Nah, di kejahatan terorganisir yang serius ada atau serius itu dibutuhkan, karena kesulitan untuk mengungkap perkaranya, dibutuhkan orang dalam yang mau membuka. Ya, karena ini kejahatan rapi banget, ya kan? Yang terlibat banyak, bukan hanya para penjahat itu, tetapi termasuk juga para aparatnya, betul. Ya kan? Gitu. Orang dalam. Kebutuhan itu ya kemudian membangun kompensasi, ya, kompensasi. Kalau pada kasus Al Capone itu yang kemudian menjadi pihak yang membantu penyidik untuk mengungkap perkara itu adalah akuntannya, gitu loh. Nah, kompensasinya dia nggak dituntut. Bebas dari tuntutan. Bebas dari tuntutan, gitu kan. Nah, praktek ini juga ada di berbagai negara Eropa lainnya, di Prancis, di Belanda, di Irlandia, ya di Inggris, kemudian juga termasuk di Australia itu ada praktek ini, gitu. Nah, kemudian Uni Eropa juga sebenarnya sudah bikin rumusannya, gitu. Collaborator of justice itu adalah seseorang yang merupakan pelaku dari tindak kejahatan serius atau terorganisir yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Ya. Gitu. Dia harus terlibat juga berarti. Iya, ya. Yang kemudian karena dia mau bekerjasama itu, kemudian dia mendapatkan pengurangan hukuman atau kekebalan penuntutan. Gitu. Nah, kemudian dalam konteks internasionalnya, tadi kan masih kawasan di Uni Eropa ya. Itu PBB bikin. Ada 2 konvensi. Pertama, konvensi menentang kejahatan terorganisir. Itu konvensi tahun 2000, ya kan. Kemudian tahun 2003 ada konvensi anti korupsi, gitu. Di 2 konvensi itu ada aturan yang sama, gitu. Jadi seseorang pelaku yang juga seseorang saksi juga bukan pelaku, ya, yang mau bekerjasama dengan aparat hukum dalam tindak korupsi atau kejahatan terorisme tersebut, ya, itu dapat tidak dituntut, gitu, secara pidana, gitu. Yang ayat berikutnya adalah dapat diberikan peringanan tuntutan, gitu. Jadi pilihannya ada 2. Jadi kalau kita merujuk pada konvensi PBB-nya, pilihannya ada 2. 1, imunitas, ya, kekebalan dari penuntutan, ya. 1 lagi memang pengurangan hukuman, gitu. Pengurangan hukumannya, gitu. Nah, kalau di Indonesia kita memilihnya di pengurangan hukuman, gitu. Jadi rewardnya adalah pengurangan hukuman, tidak kekebalan tuntutan. Pengurangan hukuman berarti dihukum dulu baru dikurangi, apa pengurangan tuntutan? Maksudnya? Iya, dari tuntutannya ringan, tuntutannya ringan, tapi kemudian divonisnya juga paling ringan. Nah, itu yang kita pilih di dalam regulasi kita di Undang-Undang 31/2014 tentang perlindungan saksi. Tapi bukan berarti tidak dituntut sama sekali kayak akuntannya Al Capone tadi berarti. Iya. Nah, jadi kalau pilihan internasional sebenarnya 2. Tidak dituntut atau kemudian dituntut dengan tuntutan yang ringan, gitu. Nah, kalau dalam pengertian di undang-undang kita ya lebih sederhana lagi pengertiannya. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, ya kan? Dan ya itu aja, gitu.
Jadi lebih singkat lagi di pengertian kita walaupun rujukannya sama gitu. Nah, sebenarnya tadi kalau saya singgung misalnya SEMA 4 2011 ya. Selain tahun 2011 itu ada 2 peraturan yang terkait dengan justice collaborator. Satu SEMA 4 2011 yang mengatur tentang whistleblower dan justice collaborator. Ya. Satu lagi peraturan bersama. Peraturan bersama ini ada Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kapolri, Polri, kemudian KPK dan LPSK. Ini buat peraturan bersama juga tentang justice collaborator. Gitu. Ya. Kenapa dibuat? Karena pada saat itu belum ada pengaturan yang lebih rinci. Nah, di sisi lain, menurut saya memang distimulus oleh 2 konvensi tersebut. Karena dua konvensi tersebut diratifikasi Indonesia menjadi undang-undang. Gitu. Undang-undang di tahun 2006 sama dengan Undang-Undang 13 2000 tentang perlindungan korban, tapi lebih muda usianya, gitu. Dan Undang-Undang tahun 2009, gitu, tentang Konvensi menentang kejahatan terorganisir. Jadi karena kita sudah meratifikasi 2 konvensi tersebut, sepertinya itu yang menstimulus mendorong peraturan bersama dan SEMA tadi terbit, gitu. Karena di SEMA disebutkan bahwa rujukannya salah satu 2 konvensi tersebut, selain Undang-Undang 13 2006, gitu. Nah, itu yang tadi bilang saya sampaikan bahwa sebenarnya keberadaan peraturan bersama dan SEMA itu dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum sebenarnya udah nggak ada sejak Undang-Undang 31 2014 ya hadir. Tadi itu. Iya, harusnya merujuk ke SEMA karena harusnya yang 2011 tentang peraturan bersama tentang SEMA itu sudah baik. Ya, udah nggak perlu lagi dirujuk gitu. Betul. Nah, kalau menyangkut kasus tentu yang secara umum publik tahu ya, karena diliput secara gencar itu selama mungkin 6 bulan berturut-turut ya kasus pembunuhan Joshua. Brigadir Joshua. Ya, kasus Sambo ya. Brigadir Joshua Huta Barat. Ya. Itu gimana Bang ceritanya? Ada insight ya, sebagai LPSK waktu itu gimana ceritanya? Ya itu yang menarik misalnya gini, kan itu kalau kita flashback ya dengan pernyataan Kapolri ketika mengumumkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka, ya, Kapolri sampaikan sampaikan bahwa pengakuan si Barada ini biasa disebut Barada itu termotivasi karena dia ingin menjadi justice collaborator. Nah, ya kan? Pertanyaannya dari mana dia tahu justice collaborator? Nah, itu dia. Jadi peristiwanya tanggal berapa ya? Saya agak lupa tanggal 7 apa ya? Tanggal bulannya apa ya? Juni apa ya? Dari peristiwa itu kemudian belum seminggu dari peristiwa itu ada permohonan perlindungan yang karena LPSK proaktif menemui Polres, menemui pihak Polda, menemui Freddy Sambo ya ketika itu masih Kadif Propam ya. Kemudian ketika kita menemui Pak Freddy Sambo ketika itu dia menyampaikan bahwa istrinya akan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Begitu juga si Richard Eliezer. Nah, Richard Eliezer ada di situ, dia langsung bertemu dengan petugas LPSK, ngajuin permohonan, ya kan. Dan kemudian dari permohonan itu kita tidak lanjuti. Saya persis 8 hari setelah peristiwa kalau nggak salah hari Sabtu. 8 harinya hari Sabtu juga saya ke rumahnya Freddy Sambo di Duren 3 bersama tim menemui Richard Eliezer dan istrinya Freddy Sambo, Putri Chandrawati. Nah, yang kemudian di situ kami dalami dulu, ya kan? Kami dalami dulu. Dia punya keterangan apa atas peristiwa itu? Gitu. Yang petugas perempuannya ketemu sama Putri Chandrawati atau disingkat PC. Ya kan? Saya cuma beberapa teman ketemu dengan Baradae. Kami ngobrol segala macam. Ya, saya dengar ceritanya cukup bagus. Baradae cukup rapi ceritanya. Ya kan?
Jadi kita cerita yang mana nih? Cerita yang versi awal. Versi Sambo. Versi Sambo. Oke. Versi Sambo. Versi Jadi Sambo. dia bahkan minta perlindungan dengan narasi atau dengan cerita itu. Itu. Dia merasa perlu minta perlindungan. Iya. Ya kan karena dia takut balas dendam dari pihak keluarganya. Oh, keluarganya J. Almarhum J. Ya kan. Jadi tapi feeling saya bilang saya nggak percaya. Gitu. Saya nggak percaya dengan cerita itu. Kemudian kami undang ke kantor. Richard datang, PC nggak datang dengan alasan psikisnya segala macam, situasi psikologisnya. Ya. Saya tanya lagi kepada Richard, bagaimana peristiwanya? Masih dengan versi yang pertama tadi yang sama. Pertemuan selanjutnya di LPSK juga, saya tanya lagi, saya dalami lagi, bagaimana peristiwa sebenarnya? Masih juga bertahan dengan itu. Ini mungkin karena feeling atau intuisi bahwa. Iya, intuisi, feeling, ya kan, gitu. Terus? Ya tadi saya bilang, kalau dari sisi cerita, dia ceritanya bagus, dia rapi, gitu. Tapi intuisi saya bilang bahwa bohong, gitu. Bohong. Apa yang akhirnya dia gimana bisa? Saya sampaikan di pertemuan itu gini, kalau kamu bertahan dengan cerita ini, ya kan, sebentar lagi dalam waktu nggak bakal lama, kamu jadi tersangka. Kalau kamu jadi tersangka, LPSK nggak bisa lindungi kamu. Kalau kamu jadi tersangka minta perlindungan LPSK hanya ada satu syarat, kamu jadi justice collaborator. Apa itu justice collaborator saya jelaskan. Gitu. Kamu bukan pelaku utama, kamu harus membuka pelaku lainnya siapa, pelaku utama siapa. Gitu. Ya kan? Saya gituin aja. Gitu. Nah setelah Kapolri itu bilang yang menetapkan, jadi setelah saya ngomong sama dia 2 hari kemudian jadi tersangka. Kan saya udah bilang, kalau kamu bertahan dengan keterangan ini, kamu bakal jadi tersangka. Gitu. Dia belum berubah tuh ya? Iya, kalau kamu berterangan kamu jadi tersangka, bener aja tersangka 2 hari kemudian, ya kan? Ya Kapolri bilang begitu, baru dimotivasi karena yang jadi justice collaborator. Saya temuin dia di Barreskrim kan, saya udah lupa kalau saya ngomong gitu. Jadi saya bilang ke dia, Chat, Kapolri ngomong kamu mau jadi justice collaborator, kamu tahu justice collaborator dari siapa? Kan dari bapak yang ngomong. Kan bapak yang ngomong kata dia, oh iya. Jadi kayak pada kasus itu hampir tidak ada informasi yang berbeda dengan keterangan Ferdy Sambo CS kecuali Richard Eliezer. Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang dia baru cerita itu di Barreskrim itu berarti setelah didatangi yang kedua kali, didatangi di Barreskrim baru dia cerita akhirnya bahwa. Enggak, dari waktu sebelum penetapan tersangka, dia udah cerita. Ketika mau jam penetapan tersangka diceritakan dengan salah satu jenderal, ya, Pak Doviri kalau nggak salah, Jenderal Doviri. Sekarang Wakapolri kalau nggak salah. Itu dia cerita tentang sebenarnya terjadi seperti apa yang diceritakan, gitu loh. Tapi karena dia kan udah tahu tentang justice collaborator kan, ini kan bisa jadi salah satu bahan dia juga untuk meringankan hukuman kan. Ya. Nah kemudian tadi saya sampaikan di antara para pelaku itu atau orang-orang di sekitar Ferdy Sambo itu nggak ada yang mengaku, nggak ada yang punya cerita lain tentang pembunuhan Joshua itu kecuali Richard Eliezer. Ya kan. Nah kadang-kala ini yang sering terjadi pada proses-proses hukum di mana seseorang dijadikan justice collaborator pada proses penyidikan, namun dalam proses penuntutan ini berbeda. Kenapa? Kenapa bisa beda? Pada kasus Richard Eliezer misalnya, itu kan jaksa penuntut umumnya bilang dia bukan JC. Dia bukan JC, kemudian dia bagian dari pelaku utama, gitu loh. Jadi rekomendasi LPSK sama jaksa dicuekin, nggak dimasukin dalam tuntutan. Padahal undang-undangnya bilang rekomendasi LPSK terus masuk dalam tuntutan. Kepada kejaksaan. Pada kejaksaan, kan ditujukan pada hakim melalui jaksa. Jadi dimasukin dalam tuntutan jaksa. Nggak dimasukin oleh jaksa. Karena menurut mereka dia pelaku utama. Dia bukan JC, dia pelaku utama. Gitu. Nah, itu yang saya sering kali temukan. Ya kan? Karena ada jarak, ada kesenjangan
kebutuhan ya, nuansa termasuk juga suasana emosional dan beban kerja ketika di proses penyidikan dan penuntutan. Di proses penyidikan ini kan harus menemukan bukti, ya kan, gitu. Menemukan bukti itu bukan sesuatu hal yang gampang, mudah, gitu. Tadi yang saya bilang, sehingga lahirlah ini karena memang ada di kejahatan serius, di kejahatan terorganisir itu kalau kita misalnya sampai ada novel ini, ada istilahnya omerta. Siapa penulisnya? Paulo siapa itu? Ya kan? Itu sampai ada istilah omerta. Omerta itu sumpah tutup mulut. Gitu. Sumpah tutup mulut. Gitu. Jadi dia ketangkep, dia nggak bakal bilang pelakunya siapa lagi yang lain. Tutup mulut. Ya kan? Kalau bahasa kita pecah di perut. Gitu kan? Gitu. Nah, itu kepusingan, beban kerja untuk mengungkap di penyidikan itu, yang itu kemudian terpecahkan dengan adanya justice collaborator. Karena ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi itu. Tapi jaksa itu nggak punya sense itu. Tanda kutip tidak tidak mengapresiasi temuan-temuan yang didapatkan dari JC. Gitu. Iya, kan dia tugasnya misalnya dalam posisi kita di jaksa kita kan tugasnya gua kan nuntut, ya kan? Ya. Kalau dia bacanya modelnya baca berkas. Sementara kalau penyidik kan enggak. Dia wawancara, dia cari bukti segala macam ke lapangan, ya kan? Gitu loh. Dia punya kebutuhan banget untuk membuktikan itu dengan alat bukti yang sah. Salah satunya keterangan saksi. Gitu loh. Ya kan? Itu ketika terbantu ya senang banget gitu. Kalau jaksa baca udah terbantu unsurnya, ya kan? Ya, dan kemudian tuntutannya memang vonisnya juga ringan kan, Bang? Iya, tapi tuntutannya waktu dituntut jaksa tuh tinggi, 12 tahun. Betul. Itu juga saya sempat baca, lumayan banyak orang yang netizen lah terutama yang mempertanyakan, kok kan dia yang ini nembak, gitu kan, kenapa dia ringan? Nah, gimana tuh cara menjawabnya bahwa dia memang pelaku, tapi dia juga nyanyi, kan? Kalau dia tidak nyanyi, kita juga nggak bisa bongkar kejahatan sesungguhnya yang tadinya disembunyikan gitu kan. Nah, memang kalau di undang-undangnya dia disebut sebenarnya dituntut paling ringan di antara pelaku lainnya. Nah, di undang-undang itu kemudian di penjelasan pasalnya merupakan satu kesatuan dari undang-undang ya. Itu disebutkan sebenarnya ini bahasa perintah yang dihaluskan dalam bahasa undang-undang. Jadi hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK. Gitu. Karena yang buat kan legislatif dan yudikatif. Ini legislatif dan eksekutif ya. Pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR ini nggak bisa ngasih perintah kan ke yudikatif. Jadi bahasanya hakim memperhatikan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK. Ya kan? Sama seperti undang-undang bilang kata rekomendasi. Gitu. Jadi LPSK memberikan rekomendasi tentang justice collaborator masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Bahasa rekomendasi juga itu epuisme, penghalusan kata. Gitu. Dalam penerjemahan bahasa aslinya itu perintah. Sebenarnya perintah. Ya? Perintah. Tapi karena nggak bisa LPSK lembaga ya sama selevel dengan kemudian dengan misalnya kejaksaan dengan polisi, lu sama-sama di sini, lu kasih perintah nggak bisa. Gitu. Ada unggah-ungguhnya ya. Ya kan, sehingga diharuskan kata-katanya dari kata perintah itu epuismenya, penghalusannya adalah katanya rekomendasi. Oh, itu poin menarik nih. Jadi sebenarnya biar yang nonton juga tahu. Iya. Sebenarnya kalau ada kata rekomendasi dalam undang-undang, itu maknanya sebenarnya perintah. Jadi jangan bacanya rekomendasi dalam konteks yang umum. Ya namanya juga rekomendasi, bisa kita terima, bisa enggak. Tapi ini penghalusan kata, kesantunan redaksional dalam undang-undang. Gitu. Karena nggak mungkin sesama kementerian lembaga saling merintah. Karena setara itu. Nah, gitu. Oke, menarik banget ya, Stancer, cerita-cerita Bang Edwin tentang LPSK dan juga tentang justice collaborator. Ini bisa dibeli di mana, Bang? Buku di toko buku kesayangan Stancer pasti ada ya. Iya. Menarik banget untuk membuka khasanah wawasan kita tentang pelaku kejahatan tapi yang bersedia bernyanyi. Dan karena nyanyiannya itu jadi bisa membantu aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan sesungguhnya yang tertutup rapat gitu tadinya.
Dan salah satu contoh paling terkenalnya adalah kasus Verdi Sambo itu. Karena betul. Itu tadi semuanya tadinya rapi, semuanya nyanyiannya sama, tiba-tiba ada yang mau bernyanyi sumbang, berkat intuisi, insting dari Bang Edwin yang tahu dari awal wah ini too good to be true gitu. Kita harapkan semakin banyak lagi, ya kita sih berharap nggak banyak yang melakukan kejahatan ya. Betul. Ada yang, kita berharap sih juga ada kejahatan ya. Tapi kita juga harapan harus diturunkan kalau di Indonesia ini. Jadi kita berharap para penjahat, pelaku kejahatan yang bersedia gitu ya mengungkap kejahatan bersama tuh ya terorganisir untuk menjadi justice collaborator dan membantu keadilan terwujud di Indonesia. Tuh. Ada harapan mungkin Bang untuk LPSK atau untuk justice collaborator ke depannya, karena ini menarik banget ya, bahasanya juga sudah disederhanakan ya, bukan bahasa tesis lagi. Gimana Bang ke depannya tentang ini? Ya, benar tadi ya. Kita tentu secara umum tidak berharap adanya kejahatan. Tetapi sepanjang dunia ini masih ada, kejahatan itu akan pasti ada. Dan tentu bagaimana kemudian agar keadilan itu bisa dihadirkan, salah satunya adalah dengan menarik salah satu dari pelaku untuk bekerjasama. Gitu loh. Tentu buat para pelaku lainnya dia pengkhianat. Yang punya resiko hingga kematian, gitu ya. Tetapi kebutuhan kita untuk mengungkap perkara itu dan kemudian kehadiran dia untuk kemudian menghukum para pelaku lainnya itu menjadi suatu hal yang penting. Gitu. Yang menjadi tadi saya bilang norma secara internasional sudah diterima, gitu. Jadi kita bukan membenarkan kejahatannya, gitu. Jadi buat mereka yang sempat salah jalan, ya kan, atau lama di jalan yang salah, lalu kemudian kedapat sialnya, ya kan, kemudian dijerat oleh hukum, ya menurut saya ini salah satu pilihannya. Yang buat saya sih bisa saja pilihannya itu karena pertobatan, bisa saja memang karena modus untuk mendapatkan peringanan hukuman, gitu. Nggak apa-apa apapun modusnya, ya mau pertobatan atau peringanan hukuman, gitu. Yang penting bukan kebohongan. Saya sebagai etikat baik, bukan kebohongan untuk mengungkap perkara tersebut. Dan hal yang yang sedang saat ini sudah dibahas dan belum disahkan mungkin oleh pemerintahan hari ini adalah peraturan pemerintahnya tentang penetapan supaya nggak ada tadi ya, biar tidak ada lagi dilema di antara penegak hukum siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan status justice collaborator. Sebenarnya ini yang saya dengar sudah ada di istana, ya, tapi sampai sekarang belum ditandatangani. Rancangan PP-nya menjadi peraturan pemerintah. Baik. Demikian. Makasih Bang Edwin. Makasih Mas Ikram. Thank you for watching.